Salam, selamat malam. Perkenalkan, saya Ibu Sundari Saleh dari Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Saya PKLU membaca Alkitab bersama. Mari kita satu dalam doa sebelum membaca Alkitab. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa dalam surga, kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam membaca Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai, memimpin senantiasa, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sertai kami di dalam membaca Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ayat 29. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Kita akan membaca SBU. Dalam tuntunan Roh Kudus, lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu," yang terambil dari ayat 29. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya bisa dipilih menjadi pelayan Tuhan di gereja. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Hidup mereka dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka perlu menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya di tempat yang paling pertama dan utama. Mereka harus belajar untuk menaati dan mematuhi kehendak dan perintah-Nya. Apapun yang Tuhan kehendaki dan perintahkan, seorang pelayan Tuhan perlu mendorong dirinya untuk melakukan semua itu. Sangat disayangkan banyak pelayan Tuhan di gereja lupa atau sengaja lupa, bahkan tidak mengetahui dan tidak memahami yang harus mereka lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui cerita tentang Filipus di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ayat 29, kita diingatkan akan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang pelayan Tuhan. Filipus adalah seorang diaken yang melayani di gereja perdana di Yerusalem.
Salah satu persyaratan yang membuat Filipus dipilih menjadi diaken adalah karena Filipus penuh dengan Roh Kudus. Filipus terpaksa harus meninggalkan Yerusalem, lalu pergi serta tinggal di Samaria karena orang-orang Kristen di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat di Samaria. Filipus yang penuh Roh Kudus giat mengerjakan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Filipus menjadi salah satu contoh pelayan Tuhan yang tunduk pada kehendak dan perintahnya. Mengakhiri hari ini, mari kita memeriksa diri. Adakah tutur kata dan lingkah kita di hari ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau ada, biarlah kita bertekad agar di hari esok dengan kuat kuasa Roh Kudus kita mampu melakukan kehendak-Nya yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karuniakanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan melalui SBU pada malam hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi evaluasi bagi opa-oma di dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas-tugas pelayanannya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan opa-oma di tiap saat. Kami juga menyerahkan program Dewan PKLU di dalam melaksanakan kegiatan, yaitu program khusus SPMAB yang telah dilaksanakan maupun masih dilaksanakan sampai pada saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh pengurus Dewan PKLU, sehingga menjadi berkat bagi kekuatan, bagi pelayanannya di seluruh PKLU di GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang pada saat ini menghadapi pembangunan. Kiranya Tuhan mau menggerakkan hati para jemaat untuk boleh memberikan berkat Tuhan kepada pembangunan di gerejanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, amin.